Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan di pagi yang baru ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dari Tuhan, sehingga kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul, Lebih Baik Mati bagian 19, Gaya Hidup di Akhir Zaman bagian pertama. Kemarin kita sudah membahas mengenai Undang-Undang Hari Minggu, dan hari ini kita akan membahas bagaimana seharusnya kita hidup di akhir zaman ini, supaya kita bisa siap dalam menghadapi krisis yang akan terjadi nanti. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, pentingnya kita berdoa, karena tak seorang pun yang aman untuk sehari ataupun sejam tanpa doa. Dikutip dari buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman, halaman 45, paragraf yang pertama. Melihat dunia sekarang ini yang semakin jahat dan semakin banyak penggodaan, maka kita perlu meminta pertolongan dari Tuhan melalui doa. Itulah pentingnya kita harus berdoa. Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 26, ayat yang ke-41 dikatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Hal kedua yang perlu kita lakukan adalah pentingnya merenungkan kehidupan Kristus. Di dalam buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman, halaman 45, paragraf yang keempat dituliskan, adalah baik bagi kita untuk menggunakan waktu 1 jam setiap hari untuk merenungkan hidup Kristus. Dengan merenungkan kehidupan Kristus, kita dapat memperoleh suatu kekuatan dan pengharapan, karena Kristus telah melalui penderitaan, namun Ia dapat melaluinya dan menang atas dosa. Kita pun juga pasti bisa melalui penderitaan yang kita alami di dunia saat ini. Ketika kita merenungkan kehidupan Kristus, maka kita bisa meneladani kehidupan Kristus dan akhirnya kita dapat memperoleh kekuatan sehingga kita dapat melalui setiap penderitaan kehidupan kita juga. Hal ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita harus mempelajari firman Tuhan. Ya, kenapa kita harus mempelajari firman Tuhan? Karena hanya mereka yang sudah dengan tekun mempelajari kitab suci dan yang telah menerima kecintaan akan kebenaran yang akan dilindungi dari angan-angan hebat yang akan menawan dunia. Dikutip dari buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman, halaman 46, paragraf yang ke-7. Di akhir zaman ini akan dipenuhi oleh banyak penipuan. Maka kita perlu mempelajari firman Tuhan sebagai benteng dan pertahanan kita melawan si jahat. Kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan, kita bisa ditipu oleh setan. Belajarlah dari orang-orang di Berea yang dicatatkan di dalam Kisah Para Rasul, pasal 17 ayat yang ke-11 dicatatkan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Hal keempat yang perlu kita lakukan agar kita siap dalam menghadapi krisis yang akan terjadi adalah menghafalkan firman Tuhan. Karena waktunya akan tiba di mana banyak orang akan kehilangan firman yang tertulis itu. Tetapi kalau firman ini sudah tertera dalam ingatan, maka tak seorang pun dapat merenggutnya dari kita. Dikutip dari buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman, halaman 47, paragraf yang ke-7. Jadi akan ada waktunya di mana kita tidak bisa menemukan firman yang tertulis, ya. Maka dari itu adalah suatu hal yang penting juga untuk kita menghafalkan firman Tuhan, memasukkan firman Tuhan itu ke dalam pikiran kita.
Hal kelima yang perlu kita lakukan supaya kita siap dalam menghadapi krisis yang akan terjadi adalah mendidik diri kita untuk mempercayai firman Allah. Kita perlu melatih iman kita. Apakah saudara-saudara mengingat pembahasan rahasia keberanian Elia pada seri Lebih Baik Mati bagian 11? Di sana dijelaskan bahwa penting sekali bagi kita untuk melatih iman kita kepada setiap firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita melatih iman kita setiap hari dengan cara mempercayai firman-Nya dan melakukannya. Hal keenam yang perlu kita lakukan adalah yaitu dengan hidup di pedesaan. Menjauhi kota atau hidup di pedesaan menjadi salah satu persiapan penting agar kita bisa siap menghadapi krisis yang nanti akan terjadi. Dan juga ini berbicara soal persiapan karakter kita. Apakah ada hubungannya antara karakter kita atau tabiat kita dengan tempat tinggal kita? Dituliskan di dalam buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman, halaman 73, paragraf yang kelima. Tidak ada satu di antara 100 keluarga yang akan bertambah secara jasmani, pikirani, ataupun rohaninya dengan tinggal di kota. Iman, pengharapan, kasih, kebahagiaan akan jauh lebih baik diperoleh di tempat-tempat yang tenang, di mana terdapat ladang-ladang, bukit-bukit, dan pepohonan. Bawalah anak-anakmu jauh dari pemandangan dan kebisingan kota, jauh dari hiruk-pikuk lalu lintas di jalan-jalan raya, maka pikiran mereka menjadi lebih sehat. Ternyata akan lebih mudah memasukkan kebenaran firman Allah ke dalam hati mereka. Jadi di sana dituliskan bahwa pikiran kita, jasmani kita, bahkan iman kita jauh bisa lebih bertumbuh ketika kita tinggal di desa ketimbang di kota. Karena dituliskan juga di dalam buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman, halaman 74, paragraf yang ketiga, bahwa lingkungan fisik di kota-kota seringkali membahayakan kesehatan. Kecenderungan yang terus-menerus untuk berhubungan dengan penyakit, meratanya udara kotor, air yang tercemar, makanan yang tidak bersih, tempat tinggal yang padat, gelap dan tidak sehat, adalah sebagian dari bahaya-bahaya yang harus dihadapi. Bukanlah maksud Allah agar manusia berbondong-bondong datang ke kota-kota, hidup berdesakan di teras dan rumah-rumah petak. Pada halaman yang sama di paragraf yang kelima dilanjutkan bahwa berulang-ulang Tuhan telah memerintahkan agar anggota-anggota kita membawa keluarga mereka jauh dari kota-kota menuju ke pedesaan, di mana mereka dapat menyediakan perbekalan mereka sendiri. Karena di masa mendatang, masalah jual beli akan menjadi satu hal yang sangat genting. Sekarang ini kita harus memperhatikan petunjuk yang diberikan kepada kita berulang-ulang ini. Keluarlah dari kota-kota dan pergilah ke wilayah-wilayah pedesaan, di mana rumah-rumah tidak berdesak-desakan, dan di mana kamu akan bebas dari gangguan musuh itu. Di sana dicatatkan bahwa kita perlu pindah ke desa untuk menyediakan perbekalan kita sendiri, untuk menanam makanan kita sendiri, yaitu melalui bertani ataupun berkebun. Karena dicatatkan bahwa nanti akan ada masalah jual beli, yang kita sudah pernah bahas sebelumnya. Bahwa bagi mereka yang tidak menerima tanda binatang, tidak bisa jual beli. Itulah salah satu sebabnya, salah satu alasan kenapa kita perlu pindah ke desa dan kita menanam makanan kita sendiri. Karena nanti kita tidak bisa jual beli tanpa menerima tanda binatang itu terlebih dahulu. Jadi alasan kita kenapa kita perlu pindah ke desa sebagai langkah persiapan kita dalam menghadapi krisis nanti adalah selain berbicara soal karakter, bahwa di desa kita bisa lebih menumbuhkan karakter kita, iman kita jauh lebih baik ketimbang di kota.
Alasan lainnya adalah supaya kita bisa menanam makanan kita sendiri, ya. Karena nanti ada masalah jual beli dan kita perlu mempersiapkannya dari sekarang. Hal ketujuh yang perlu kita lakukan untuk bisa siap dalam menghadapi krisis adalah bertarak atau menjauhi makanan yang tidak sehat. Mengapa hal pertarakan atau mengendalikan selera lidah ini menjadi hal yang perlu kita lakukan juga dalam mempersiapkan diri kita menghadapi krisis yang akan datang? Apakah makanan yang saya konsumsi berpengaruh pada karakter saya? Mari kita membacanya di dalam buku God's Amazing Grace, halaman 294, paragraf yang ke-6, dituliskan. Kesalahan dalam makan dan minum menghasilkan kesalahan dalam berpikir dan bertindak. Setiap hari kita perlu membuat suatu keputusan. Tentunya suatu keputusan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan keputusan yang kita ambil sehari-hari tentunya akan berpengaruh atau menentukan karakter kita. Dan tadi dituliskan bahwa kesalahan dalam berpikir dan dalam bertindak itu dipengaruhi oleh makanan ataupun minuman yang kita konsumsi. Jadi bertarak atau menghindari makanan ataupun minuman yang tidak sehat bagi tubuh itu sangat penting karena itu mempengaruhi karakter kita. Dituliskan juga di dalam buku The Health Reformer 1 September tahun 1871 paragraf yang ketiga. Roh Allah tidak dapat menolong kita dan menuntun kita di dalam penyempurnaan karakter seorang Kristen. Sementara kita memanjakan selera lidah yang merusak kesehatan, dan sementara keangkuhan akan hidup menguasai. Jadi penting bagi kita teman-teman sekali lagi untuk menjaga apa yang kita makan dan minum. Karena sekali lagi bahwa apa yang kita makan dan minum memiliki pengaruh langsung kepada karakter kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang harus kita hindari supaya kita bisa menjaga tubuh kita dalam kondisi yang sehat? Dituliskan di dalam buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman, halaman 60, paragraf yang kedua. Puasa sejati yang harus dianjurkan kepada semua orang adalah berhenti dari setiap jenis makanan merangsang dan menggunakan makanan sederhana yang menyehatkan secara tepat yang Allah telah sediakan dengan limpahnya. Jadi di sini dituliskan bahwa kita harus berpuasa. Jadi bukan puasa yang maksudnya puasa 1 hari tidak makan dan tidak minum. Ya walaupun itu baik, ya kan. Tapi dari konteks tulisan di sini, puasa di sini maksudnya adalah puasa untuk menghindari makanan-makanan yang merangsang ataupun minuman-minuman yang tidak sehat. Itu jenis puasa yang dibicarakan di sini. Lalu pertanyaannya, apa saja hal-hal merangsang itu yang harus kita hindari supaya tubuh kita berada pada kondisi yang sehat? Dituliskan di dalam buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman, halaman 58, paragraf yang ke-5, dikatakan, teh, kopi, tembakau, dan alkohol harus kita sebutkan sebagai kegemaran yang jahat. Kita tidak dapat menyamakan dengan daging, telur, mentega, keju, dan bahan-bahan sejenisnya yang ada di atas meja. Bahan-bahan ini tidak diutamakan sebagai beban dari pekerjaan kita. Apa yang disebutkan lebih dulu, teh, kopi, tembakau, bir, anggur, dan segala jenis minuman keras tidak boleh digunakan walaupun sedikit-sedikit, melainkan harus dibuang. Jadi beberapa contoh hal-hal yang perlu kita hindari adalah tadi seperti yang disebutkan adalah teh, kopi, tembakau atau rokok, dan juga minuman keras. Ya, kita sudah pernah membahas juga bahwa memang seperti rokok dan juga alkohol itu dapat mempengaruhi
kerohanian kita, dapat mempengaruhi tingkat pengertian kita akan firman Tuhan. Jadi kita perlu menghindari itu, termasuk juga teh dan kopi, karena teh dan kopi mengandung kafein salah satunya yang dapat mempengaruhi otak kita secara negatif. Ya. Lalu apakah ada hal lain yang perlu kita hindari selain yang disebutkan tadi? Ya, itu adalah daging. Kita juga perlu menghindari daging karena daging termasuk makanan yang merangsang. Mari kita baca di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, halaman 59, paragraf yang keempat dituliskan. Allah sedang berusaha menuntun kita secara selangkah demi selangkah untuk kembali kepada rancangannya semula, bahwa manusia harus bergantung pada hasil-hasil bumi yang alami. Di antara mereka yang menantikan kedatangan Tuhan yang masih memakan daging, pada akhirnya akan membuangnya. Daging hewani akan berhenti menjadi bagian dari menu mereka. Kita harus selalu memandang kepada tujuan akhir ini dan berusaha terus untuk mencapai tujuan itu. Jadi di sana dituliskan bahwa Tuhan berusaha untuk menuntun umat-umatnya kembali kepada makanan-makanan alami, yaitu makanan-makanan yang tidak terdiri dari daging hewan. Karena sekali lagi apa yang kita makan itu berpengaruh dengan karakter kita. Mari kita baca apa yang tertulis di dalam buku Testimony Studies on Diet and Foods, halaman 174, paragraf yang ke-6. Dituliskan, kecenderungan untuk mendapat penyakit bertambah 10 kali lipat dengan memakan daging. Intelektual, moral, dan kekuatan tubuh berkurang karena kebiasaan memakan daging. Jadi dengan mengonsumsi daging, intelektual, moral kita akan berkurang. Tentunya masih banyak hal lagi yang perlu kita pelajari mengenai kesehatan ini, tentang bagaimana kita harus makan dan juga hal-hal apa saja yang harus kita makan ataupun kita hindari, dan bagaimana harusnya pola hidup kita masih perlu untuk mempelajarinya lebih dalam lagi. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menuntun kita untuk dapat menggali lagi khususnya dalam ilmu kesehatan ini. Lalu hal ke-8 yang perlu kita lakukan untuk bisa siap dalam menghadapi krisis nanti adalah bekerja dalam misi kesehatan. Tadi kita sudah bahas bahwa iman kita sangatlah bergantung pada kesehatan jasmani kita. Maka kita perlu membawa pekabaran kesehatan kepada orang-orang. Sebab tertulis di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, halaman 58, paragraf yang kedua. Akan ada orang-orang yang menderita, dan jumlahnya banyak, yang akan membutuhkan pertolongan tidak saja di kalangan orang-orang yang seiman dengan kita, tetapi terutama dari kalangan mereka yang tidak mengenal kebenaran. Melalui pekabaran kesehatan yang kita sampaikan, kita dapat memenangkan jiwa bagi Kristus. Melalui merawat orang yang sakit, kita dapat mengenalkan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang kita rawat ini. Dan ini menjadi salah satu pekerjaan persiapan yang perlu kita lakukan. Jadi bukan diri kita sendiri saja yang siap, tetapi orang lain juga bisa siap melalui pekabaran ataupun kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan. Inilah gaya hidup ataupun hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai umat Tuhan di akhir zaman, agar kita dapat siap dalam menghadapi krisis yang akan terjadi nanti. Selain ini, apakah ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan? Kita akan membahasnya pada renungan kita selanjutnya. Kiranya renungan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan biarlah kita senantiasa membagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kita. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.